Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab 2 Raja-Raja bab 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum terjadi perang sipil, Edmund McIlhenny memiliki usaha gula dan garam di Avery Island, Louisiana, Amerika. Di tahun 1863, ia harus melarikan diri dari serangan musuh. 2 tahun kemudian, Edmund kembali ke rumahnya dan menemukan perusahaannya sudah hancur berantakan. Salah satu yang tertinggal adalah tanaman-tanaman cabai Meksiko yang tumbuh dengan sendirinya di halaman dapur. Edmund yang pada waktu itu dalam kekurangan mencoba membuat saus untuk makanannya dari cabai Meksiko yang tumbuh liar tersebut. Selanjutnya ia berhasil membuat saus dan menjualnya kepada teman-temannya. Awalnya, botol-botol yang dipakai untuk saus tersebut adalah botol-botol bekas minyak wangi yang ditemukan di tempat sampah. Hingga saat ini, saus Edmund menjadi populer yang terkenal dengan saus Tabasco. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janda dalam bacaan di atas begitu miskin sehingga tidak memiliki apa-apa di rumahnya selain sebuah buli-buli berisi minyak. Mungkin juga tadinya ia memiliki barang lain yang berharga, tetapi sudah dipakai untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari atau untuk membayar sebagian hutangnya. Tidak pernah terlintas dalam pikiran janda ini bahwa hutang-hutangnya akan bisa dilunasi dengan minyak tersebut. Ia tidak mengira bahwa sedikit minyak yang ia miliki akan menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahannya. Perkataan Elisa, "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah," merupakan perkataan penting bagi kita saat ini. Sekecil apapun talenta maupun berkat yang ada pada kita, ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Ia akan bekerja melalui hal itu untuk menyatakan kuasa-Nya. Sama seperti Edmund yang sukses hanya dari sisa tanaman cabai di rumahnya, demikian juga dengan Yesus. Hanya melalui 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan kepadanya, 5.000 orang bisa makan, dan itu pun masih ada sisanya. Daud hanya menggunakan batu dari sungai untuk menewaskan raksasa Goliat yang gagah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah penting jika kita memanfaatkan apa yang kita miliki, baik itu harta, talenta, pekerjaan, atau apapun juga yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita tidak perlu menunggu sampai memiliki talenta yang besar atau uang yang banyak. Semua itu bisa kita peroleh jika kita mau memulai dengan apa yang kita miliki. Kebanyakan orang yang berhasil mencapai puncak kesuksesannya telah melalui perjuangan panjang. Mereka telah mengambil langkah pertama dengan kemampuan dan mungkin sedikit uang yang mereka miliki. Sekecil apapun yang kita miliki, serahkan itu kepada Tuhan dan mulailah melangkah. Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai benih iman dan Ia akan menyatakan mujizat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau melihat apa yang kumiliki saat ini, baik itu kemampuan maupun materi. Berilah aku hikmat-Mu dan keberanian untuk melangkah bersama-Mu, sehingga apa yang sedikit kumiliki saat ini akan memberkati diriku dan menjadi berkat bagi sesamaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.